Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Saya Siti Zulaika, Angkatan 9 dari Kabupaten Madiun. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata 1.4. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Siti Zulaika, calon guru penggerak Angkatan 9. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya ingin berbagi ilmu tentang program-program guru penggerak, yaitu di modul 1.4 aksi nyata. Tugas kami adalah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua apa yang sudah kami dapatkan selama kami menjalankan diklat calon guru penggerak. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya saya mau tanya, apa yang ada di pikiran kita tentang disiplin? Disiplin itu tentang apa saja? Kalau yang kita rasakan selama ini, ada peraturan, ada apa lagi? Tata tertib, terus penting aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Ternyata disiplin itu bukan hanya itu. Disiplin itu menumbuhkan dari dalam diri. Ternyata itu. Next Pak.
Oke. Saya mau tanya dulu. Setuju apa tidak hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju apa tidak? Oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak? Setuju. Oke. Nomor 3, seorang guru atau pendidik harus bisa memberi solusi pada siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Oke. Nanti kita lihat apakah kita tadi setuju apa tidak, jawabannya nanti ya. Benar apa tidak, jawabannya nanti. Next. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan konsep inti dari budaya positif, yaitu 1. Disiplin positif, 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita berpasangan. Tugasnya adalah menggenggam. Bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, genggamlah yang kuat sesuatu yang berharga di diri Bapak Ibu. Satu saja digenggam. Nah, teman yang lain tugasnya membujuk, merayu, agar genggaman ini tetap ketutup atau membuka. Monggo Bu Yana sama Pak Chandra, terus Bu Dewi sama Bu Prasasti ya, merayu. Pokoknya intinya merayu untuk membuka ini, teman satunya menggenggam, satunya merayu. Pokoknya dirayu agar bisa membuka apa isinya. Nah, bisa enggak? Ada yang bisa? Nah, Bapak Ibu, kira-kira genggaman ini dibuka atau ditutup, itu tergantung pada siapa? Tergantung pada lingkungan, apa tergantung pada diri? Untuk iya, dari diri. Baik itu dibuka, apapun rayuan maunya, kalau itu kita tidak mau membuka, berarti itu adalah kontrol dari kita. Nah, ini yang akan saya salurkan itu ke disiplin. Next, Pak. Ya, ini.
berarti yang mengontrol apakah kita mau melakukan sesuatu atau tidak itu adalah tergantung pada diri kita. Nah, misalkan begini, ada aturan misalkan pakai helm. Helm itu sepeda motor harus memakai helm. Kalau itu walaupun itu ada aturan, kalau kita tidak mau pakai helm berarti kan tidak menurut aturan gitu ya. Ada pepatah begini, ada peraturan untuk dilanggar, kan ada itu ya di masyarakat. Peraturan dibuat untuk dilanggar, berarti ada itu ya, biasanya kita dengar seperti itu. Peraturan untuk dilanggar, berarti itu bukan disiplin namanya. Disiplin itu dari dalam. Oh, pakai helm itu untuk keselamatan. Nah, itu muncul dari diri. Walaupun hukuman itu ditilang dan sebagainya, itu kalau tidak ada kontrol, menurut saya itu tidak akan kita pakai helm. Seperti itu. Nah, disiplin positif adalah kebiasaan baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh semua warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, untuk disiplin positif ini kan kita menumbuhkan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik. Kira-kira nilai apa ya yang kita biasakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita? Nilai positif apa yang panjenengan tanamkan untuk anak-anak? Nilai yang baik, jujur, percaya diri, kreatif, disiplin, toleransi, kerjasama. Ya, dan masih banyak lagi pembiasaan-pembiasaan baik atau nilai-nilai yang baik yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita. Next, Pak. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Kira-kira Bapak Ibu, kita berada di mana? Menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi mereka yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kita berada di mana? Kita saja belum kita ke murid. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya. Ya. Menurut Pak Damai, gimana? Kita posisinya di mana? Yang ketiga. Pak Chandra di posisi mana? Nah, idealnya seperti itu. 3. Tak bacakan ya Pak Chandra, Pak Indra, maaf. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siapa tidak Pak Indra? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa tidak Pak? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, yang ketiga, itu sudah menunjukkan disiplin dari diri, dari dalam diri. Next, Pak.
konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terancam, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi terancam atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Menurut Bapak Ibu, ini dari ketiga ini yang Bapak Ibu mau terapkan ke anak-anak yang mana? Yang ketiga, restitusi. Kalau sementara ini konsekuensi, berarti naik satu tahap ya Bapak Ibu ya. Perlakuan kita ke murid yang diharapkan adalah restitusi. Nah, sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini, mengapa tidak dibuat peraturan kelas? Monggo siapa yang mau menjawab? Mengapa tidak peraturan kelas tapi disepakati menjadi keyakinan kelas? Saya coba. Monggo Pak. Kalau menurut saya, kalau untuk aturan kelas itu sifatnya adalah satu arah, artinya bisa dari dua. Artinya ketika yang membuat peraturan kelas itu adalah guru, maka sifatnya adalah siswa yang harus mengikuti peraturan yang disampaikan oleh guru. Sedangkan ketika kita berbicara tentang keyakinan kelas, maka selain aturan itu disepakati bersama, maka siswa juga akan diajarkan untuk menumbuhkan keyakinan di dalam diri mereka terkait apa-apa hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan tersebut. Bagus sekali. Terima kasih Pak Indra. Nah, benar apa yang dikatakan Pak Indra. Kalau kita membuat peraturan kelas, yang membuat itu adalah guru. Tapi kalau keyakinan kelas, anak-anak disuruh memberikan masukan, misalkan tidak boleh terlambat. Nah, seperti itu. Semua siswa berkontribusi dalam keyakinan kelas. Untuk gambaran keyakinan kelas, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan ya jawabannya untuk keselamatan. Jadi dilarang harus memakai helm. Ternyata kalau keyakinan kalimat itu diubah menjadi kalimat negatif, itu diubah menjadi kalimat positif. Misalkan apa ya? Memakai helm untuk keselamatan seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan juga. Jadi untuk menumbuhkan keyakinan, mengapa peraturan itu dibuat seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi misalkan untuk meyakinkan dan untuk
menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa. Next, Pak. Ini adalah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan siswa. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh dilarang rokok, tidak boleh. Dilarang merokok, tidak boleh. Terus dilarang berlari-lari, tidak boleh. Harus diubah menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi yang saya utarakan tadi, semua siswa berkontribusi. Jadi misalkan anak A menulis apa, terus ditandakan seperti itu. Ditandakan, jadi semua berpendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi berkala, ada revisi dan seterusnya. Next. Ini ada sebuah kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah dari satu siswa di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira apa? Mengapa Doni kok sampai memaksa untuk meminta? Kira-kira tidak semuanya membawa bekal, ya. Terus alasan Doni meminta apa? Nah, terutama Doni. Kenapa? Kebiasaan mungkin ada yang berpendapat lain, mengapa Doni kok sampai minta secara paksa? Tidak dibawakan bekal sama ibunya, akhirnya lapar. Kalau setiap hari ya. Kebiasaan. Kelainan bisa jadi ingin memiliki. Karena apa ya, Doni kok sampai? Mungkin ya. Ya, next kita jawabannya kita. Nah, ini kebutuhan
Bapak Ibu, yang kalau ada suatu masalah anak kita membuat ulah, mari kita berintrospeksi. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan? Apa yang mereka butuhkan? Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, baik itu baik ataupun buruk. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, ini adalah kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Satu adalah bertahan hidup, nomor satu. Dua, kasih sayang dan ingin diterima. Tiga, penguasaan. Empat, kebebasan. Lima, kesenangan. Nomor satu adalah bertahan hidup, biasanya bersifat fisik, biologis. Dan yang kedua sampai kelima adalah psikis. Contohnya untuk bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan hidup. Bertahan hidup maksudnya, bertahan hidup. Yang nomor dua, kasih sayang dan ingin diterima. Semua orang, tidak hanya anak-anak, kasih sayang dan ingin diterima adalah kebutuhan. Ya apa tidak? Ya. Semua ingin diterima dan dikasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok, itu adalah kebutuhan kita. Misalkan misalkan suatu kelas, terus anaknya satu minder, itu kan kebutuhan untuk diterima di kelas tersebut. Nah, sebagai guru, kita harus paham, teman-teman. Kita harus paham bagaimana kita mencari solusi untuk anak-anak yang melakukan menarik diri atau kan anak-anak yang tidak mestinya dilakukan. Itu kita sebagai guru harus pandai-pandai mencari solusi, mencari apa penyebabnya karena anak tersebut melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, penguasaan, harga diri. Betul apa tidak Bapak Ibu? Kita perlu harga diri. Iya, perlu harga diri. Harus harga diri. Terus keinginan untuk dianggap, aku anggap benar. Iya, aku anggap benar. Terus memimpin. Semua anak itu saya kira untuk jiwa pemimpin itu pasti ada, ya. Berprestasi, diakui dan didengar. Ini adalah penguasaan. Setuju kan enggak Bapak Ibu? Setuju. Terus kebebasan. Ada enggak? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, terutama anak-anak. Ojo dimarahi kalau anak-anak neko-neko. Terus mampu mengendalikan dirinya, itu juga kebutuhan kita. Mampu mengendalikan. Kalau tidak mampu berarti kita tidak bisa menjadi anggota suatu kelompok. Itu juga kebutuhan, ya, mengendalikan arah dirinya. Terus yang kelima, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jangan lupa bahagia, jangan
Ya, bahagia itu perlu aja sepaneng mawon. Oke, Bapak Ibu. Itu adalah satu kebutuhan. Pak. Nah, ini adalah posisi kontrol guru berdasarkan teori dari William Lasser. Sama. Nomor satu adalah penghukum. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Apa ini pernah kita lakukan ya sebagai guru? Gimana ya itu biar Atau biar takutnya kan tidak seperti itu ya, maksudnya biar itu nanti nggak laki-laki ya yang mau mengajar disiplin dan kamu ya. Ya, itu juga pernah saya lakukan. Kan juga sering ya kalau belum mempelajari teori-teori ini. Terus nomor dua adalah membuat rasa bersalah. Ini juga efektif apa tidak ya? Badan-badan. Oh, orang kesal itu. Nomor tiga, sebagai teman, setuju apa tidak? Setuju. Sebagai pemantau kegiatan-kegiatannya itu dipantau agar tidak melanjutkan perkara yang jelek. Terus yang terakhir adalah manajer. Untuk posisi kontrol ini, Bapak Ibu, mari kita melihat tayangan dari Kemendikbud. Video dari Kemendikbud. Pak Chandra. Oke. Posisi kontrol salah satu program. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Posisi pemantau atau monitor dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan kamu terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Karena ibu kita berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih lapangan basket. Sebenarnya itu saat itu sih kan. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Aren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering Padahal yang dulu beberapa kali, Pak. Ibu harus apa nih coba? Maaf, Ayo Bu. sudah nih. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sebenarnya lempeng biru lagi. Iya. Selamat pagi, Bu. Justru di juara lempeng persis. Sudah berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak Sungai. Lambat sih. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa rincang tetap beresin ya, Bu. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana di kelas. Ibu beresin yang bisa absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kamu untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naya. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naya? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang turun dituju setiap semester. Pada posisi inilah Bapak Ibu, setelah kita memperhatikan video tadi, kira-kira apa ya yang kita lakukan pada murid-murid kita nanti? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Mana ya Bapak Ibu yang panjenengan pilih? Kalau mungkin di pendidikan khusus ya, pendidikan khusus karena anak-anak kita itu perlu dengan stimulus-stimulus tertentu, jadi manajer tetap kita lakukan, cuma
untuk menggiring itu ya, kita giring sesuai dengan karakter peserta didik kita. Kan kita yang tahu karakter kan guru kelasnya, seperti itu. Setuju Bapak? Bapak Ibu? Ya, setuju. Hukum tadi sudah. Next Pak. Iya. Nah, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan solusi atau waktu kita menghadapi masalah, siswa kita melakukan kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, seperti begini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, anak-anak bisa kata, iya, dulu Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu untuk menstabilkan identitas. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan-tindakan yang salah itu divalidasi. Apa gitu ya? Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan mana yang kamu langgar, seperti itu. Kemarin saya berusaha membuat video. Nah, ini adalah restitusi yang pernah saya lakukan di kelas tunanetra, karena dia sering tidak mengerjakan tugas dan sering mengantuk di kelas. Mengerti sekali.
Ya, itu jangan sekarang memberi kelas belajar yang kreatif. Terima kasih Dana. Assalamualaikum. Nah, itulah Bapak Ibu penyampaian dari saya. Dari semua alur tadi, mulai disiplin sampai segitiga garis diskusi, kita muaranya di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada berapa elemen profil pelajar Pancasila? 6. Ya. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ibu Bapak, setelah kita mendengarkan materi, mungkin Bapak Ibu lelah, capek dan sebagainya. Maka dari itu kita sejenak bersantai, ya, diikuti sebagai berikut ini. Ayo. Mengikuti gerakannya. Begini.
bagaimana perasaannya? Senang, senang, bersemangat dan bisa diaplikasikan di kelas masing-masing. Nah, Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan materi, saya mohon Bapak Ibu menuliskan profesi hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan pada materi kali ini. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, peran seperti apakah yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini. Ditulis di kertas ini sepengetahuan Bapak Ibu semua. Ibu Bapak, setelah kita mendengarkan materi, mungkin Bapak Ibu lelah, capek dan sebagainya. Maka dari itu kita sejenak bersantai, ya, diikuti seperti berikut ini. Ayo. Mengikuti gerakannya. Putar,
Buka ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Bagaimana perasaannya? Senang, bersemangat dan bisa diaplikasikan di kelas masing-masing. Nah, Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan materi, saya mohon Bapak Ibu menuliskan profesi hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan pada materi kali ini. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, peran apa, seperti apakah yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini. Ditulis di kertas ini sepengetahuan Bapak Ibu semua.